26 pemain timnas Indonesia sudah tiba di Arab Saudi. Alhamdulillah dengan kondisi baik. Lawan Arab Saudi di Jeddah, skuad timnas Indonesia sekalian umroh ke Mekah. Bisa lewat jalur langit langsung nih guys. Sintayong dulu minta pemain timnas Indonesia tak puasa. Kini pemain disuruh umroh. Kabar pemain timnas Indonesia di Eropa. Calvin Verdonk impresif di NEC Nijmegen. Maarten Paes bangga bela timnas Indonesia. Elkan Bagot mulai lupakan skuad Garuda. Erick Thohir respons kasus Dimas Derajat kehilangan HP di latihan timnas Indonesia. Kami akan jamin. Timnas Indonesia latihan hujan-hujanan di malam hari untuk lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi pamer jersey baru jelang tantang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto memastikan seluruh pemain sudah berkumpul di Arab Saudi. Jadi mereka dapat maksimal bersiap diri melawan timnas Arab Saudi dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda terbagi dalam dua pola menuju Arab Saudi. Kloter pertama berangkat dari Indonesia dengan memboyong 12 pemain dan yang kedua 14 pemain yang berkarier di luar negeri langsung menuju negeri petrodollar. Nova mengatakan timnas Indonesia memang lebih awal berada di Arab Saudi untuk melakukan persiapan akhir. Sebab program latihan baru bisa diberikan tim pelatih dengan maksimal karena para pemain baru lengkap di sana dan siap menghadapi Arab Saudi. Sejumlah pemain timnas Indonesia rupanya menunaikan ibadah umroh setibanya di Arab Saudi. Mereka pergi ke Masjidil Haram Mekah pada Senin 2 September 2024 pagi. Beberapa pemain timnas Indonesia turun dari sebuah bus dengan pakaian ihram atau sejenis pakaian yang biasa digunakan oleh umat muslim untuk beribadah umroh maupun naik haji. Terlihat Rizky Ridho, Nado Argawinata, hingga Ragnar Oratmangoen menuruni bus sudah dalam keadaan mengenakan pakaian ihram. Menduga-duga apakah rombongan timnas Indonesia sekalian melaksanakan ibadah umroh. Ini mereka serius sekalian umroh gitu? Tanya Andes Kasari. Kemungkinan cuma tawaf aja. Kalau umroh dulu bakal sempet. Tawaf sunnah kalau mau datang atau pergi dari Mekah. Kehadiran timnas Indonesia langsung disambut oleh WNI yang tinggal di sana. Ada yang berbincang, ada yang meminta foto, tak sedikit pula yang mengabadikan momen tersebut untuk sekadar merekam video. Ternyata beberapa pemain memang sekalian menjalankan ibadah umroh setibanya di Mekah. Sintayong membuat keputusan menarik saat menganjurkan pemain timnas Indonesia untuk umroh jelang laga melawan Arab Saudi. Di masa lalu dia pernah meminta pemain untuk tidak puasa. Timnas Indonesia kini tengah berada di Arab Saudi. Rizky Ridho dan kolega tengah bersiap untuk menjalani laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi pada 6 September nanti. Bagi sebagian pemain Indonesia, Arab Saudi jadi negara yang spesial. Sebab untuk umat Islam, Arab Saudi merupakan tanah suci yang menjadi tempat untuk menjalankan ibadah haji. Selain haji, umroh juga menjadi ibadah yang dilakukan umat muslim di Arab Saudi. Nah, itulah yang dilakukan pemain timnas Indonesia jelang laga melawan Arab Saudi. Sejumlah pemain timnas Indonesia terlihat memakai pakaian ihram. Mereka tengah menjalankan ibadah umroh. Ragnar Oratmangoen jadi salah satu pemain yang menunaikan ibadah umroh. Oratmangoen juga mencukur rambutnya sebagai bagian dari prosesi yang dijalani. Momen itu diunggah pemain 26 tahun di akun media sosial miliknya.
Tidak ada cara yang lebih baik untuk memulai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alhamdulillah, ujar Ragnar Oratmangoen. Kegiatan umroh itu merupakan arahan langsung dari pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Faktor ini mungkin akan berdampak positif bagi kesiapan mental para pemain Timnas Indonesia. Shin Tae-yong sepertinya sudah memahami budaya dan karakter Indonesia, termasuk pada level spiritual. Hal tersebut bisa jadi merupakan alasan mengapa Shin Tae-yong meminta pemain untuk melakukan umroh. Di masa lalu, tepatnya jelang laga uji coba lawan Burundi Maret 2023, Shin Tae-yong meminta pemain untuk tidak puasa pada latihan resmi dan hari pertandingan. Maksudnya, para pemain tetap makan tanpa puasa. Mungkin puasanya bisa diganti setelah periode puasa. Untuk itu harus dibicarakan lagi dengan pemimpin agama dan para pemain, kata Shin Tae-yong ketika itu. Sejumlah pemain Timnas Indonesia kembali tampil bersama klubnya di Eropa sebelum jumpa Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Calvin Verdonk menjadi nama paling bersinar pada sepanjang Sabtu 31 Agustus 2024. Pasalnya, pemain 27 tahun tersebut menggila bersama NEC Nijmegen di Eredivisie atau Liga Belanda. Bek kiri Timnas Indonesia tersebut ikut mengantarkan NEC Nijmegen menghempaskan tuan rumah Fortuna Sittard 3-0 dalam lanjutan pekan keempat. Seperti biasa, Calvin Verdonk dipercaya sebagai starter pada laga tersebut. Verdonk juga dipercaya tampil penuh pada laga pekan ini. Ketiga gol NEC Nijmegen dicetak oleh Koki Ogawa, Robert, dan Sami Ouyasa. 3 poin tambahan membuat NEC Nijmegen bertengger di peringkat 6 klasemen sementara dengan nilai 6 poin. Pemain 27 tahun tersebut diprediksi bakal jadi starter di posisi bek kiri saat Timnas Indonesia main di markas Arab Saudi pada 5 September 2024 mendatang. Sementara itu, kabar baik juga menghampiri Sandy Walsh. Sandy Walsh juga ikut tampil saat membantu KV Mechelen menang telak 5-2 atas Charleroi di lanjutan Liga Belgia. Sandy Walsh main dari bangku cadangan. Pemain 28 tahun tersebut baru masuk pada menit ke-68 menggantikan Rafik Belghali. Usai Sandy Walsh masuk, tim tuan rumah sukses menambah keunggulannya melalui gol Benito Raman. Kemenangan membuat KV Mechelen bertengger di posisi ke-8 dengan catatan 8 poin. Kiper FC Dallas, Maarten Paes, sedang bangga-bangganya membela Timnas Indonesia. Di sisi lain, kecintaan Elkan Bagot kepada Indonesia terlihat mulai luntur. Setelah memenuhi syarat untuk memperkuat Timnas Indonesia, Maarten Paes akhirnya dipanggil pelatih skuad Garuda, Shin Tae-yong. Juru taktik 53 tahun itu memanggil Maarten Paes untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia. Meski belum bisa dimainkan melawan Arab Saudi, Maarten Paes tetap serius menjalani semua sesi latihan yang diberikan pelatih kiper Timnas Indonesia. Saking senangnya dipanggil Timnas Indonesia, Maarten Paes mengunggah feed di akun Instagramnya @maartenpaes. Ia membagikan momen tiba di Jeddah, Arab Saudi, serta foto latihan bareng Timnas Indonesia. Tak cuma di feed, ex-kiper FC Utrecht ini juga membagikan foto-foto aksinya di stories Instagramnya. Di sisi lain, Elkan Bagot seakan melupakan skuad Garuda. Sejak akhir Mei 2024 atau mangkir dari panggilan Timnas Indonesia U23, Elkan Bagot menghapus bendera Indonesia di bio Instagramnya. Baru-baru ini Elkan Bagot juga mengunfollow pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Sederet fakta di atas menunjukkan ada yang tak beres antara Elkan Bagot dengan Shin Tae-yong Timnas Indonesia. Apakah ini akhir dari perjalanan karier Elkan Bagot di Timnas Indonesia? Menarik dinantikan kelanjutannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespons kasus Dimas Drajat. Striker Persib Bandung itu kehilangan ponselnya dalam latihan Timnas Indonesia. Kalau ada kepengurusan yang internal gara-gara isu sedang asesmen melakukan sabotase, ya pasti saya sikat. Tapi belum ada indikasi itu, ujar Erick Thohir. Tapi saya akan pastikan bahwa keamanan itu menjadi prioritas.
Saya langsung telepon Ketua BTN Pak Sumarji. Ada indikasi kemarin ada di titik mana saya nggak tahu. Kejadian terjadi ketika Timnas Indonesia menggelar latihan terbuka bagi fans di lapangan Gelora Bung Karno pada Sabtu 31 Agustus 2024 sore waktu Indonesia Barat. Latihan dimulai pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dan berakhir 18.30 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, satu persatu pemain Timnas Indonesia meninggalkan lapangan A menuju bus yang telah menunggu. Namun, Ramadan Sananta terlihat kebingungan. Awalnya, Ramadan Sananta disebut mencari tas yang dibawa saat latihan. Ternyata, tas striker Persis Solo ini terbawa oleh Dimas Drajat. Praktis, tas Dimas Drajat yang diduga menghilang bukan Sananta. Di dalam tas tersebut terdapat handphone Dimas Drajat. Ofisial Timnas Indonesia sibuk mencari tas tersebut ke lapangan A. Namun, setelah pencarian selama sekitar 1 jam, hasilnya masih nihil. Sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, bus Timnas Indonesia meninggalkan lapangan A. Belum ada tanda-tanda tas Dimas Drajat ditemukan. Lapangan A juga mulai sepi ditinggalkan fans skuad Garuda. Latihan Timnas Indonesia memang tidak steril. Pengunjung dengan bebas masuk ke lapangan A hingga mendekati tempat para pemain skuad Garuda melakukan persiapan. Nanti biar BTN ketuanya polisi ya. Coba nanti ditanyakan. Mestinya punya keseriusan juga melindungi para pemain. Tetapi yang saya tidak mau hal-hal kecil ini mengganggu persiapan tim nasional, tutur Erick Thohir. Saya sudah sampaikan ke kepala BTN, Coach Shin Tae-yong, pemain fokus saja. Kehilangan itu nanti kita jaminlah. Kita lakukan perbaikan. Timnas Indonesia telah memanaskan mesin untuk melawan Timnas Arab Saudi. Tim berjulukan Garuda itu mulai menggelar latihan di Jeddah. Latihan Timnas Indonesia di Jeddah itu digelar pada Senin 2 September 2024 malam waktu setempat. Garuda berlatih hujan-hujanan. Hujan belum turun ketika latihan dimulai. Namun, pada pertengahan latihan, hujan membasahi Jeddah. Sejumlah netizen Arab Saudi juga mengabarkan bahwa Jeddah diguyur hujan deras pada Senin 2 September 2024 malam waktu setempat, bahkan turut disertai petir. Kiper baru Timnas Indonesia, Maarten Paes, turut mengikuti latihan meski ia akan absen ketika berhadapan dengan Arab Saudi karena telat didaftarkan. Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Arab Saudi dalam partai pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada Jumat 6/9/2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia juga dipastikan minus Justin Hubner saat bentrok dengan Arab Saudi. Sebab bek naturalisasi kelahiran Belanda ini dalam akumulasi 2 kartu kuning. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 26 pemain untuk melawan Arab Saudi dan Australia yang akan dijamu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada 10 September 2024. Pastinya target mendapatkan hasil yang baik, ia akan berusaha semaksimal mungkin dan saya bukan Tuhan jadi saya tidak bisa tahu, ujar Shin Tae-yong. Tetapi tetap bola itu bundar jadi situasi berubah akan seperti apa tidak ada yang tahu juga. Tetapi kami akan berusaha semaksimal mungkin. Federasi Sepak Bola Arab Saudi merilis kostum resmi baru tim nasional. Timnas Arab Saudi terinspirasi oleh warna hijau dan putih dari Kota Ambisi dan Masa Depan, NEOM, dan macan tutul Arab, simbol kekuatan dan keberanian. Desain yang melambangkan kota masa depan. Kami mempersembahkan kepada Anda kostum resmi utama dengan garis-garis emasnya yang mirip dengan pasir neom pada hari Kamis yang akan menjadi debut kami dengan kostum baru. Jersey anyar tersebut akan dipakai saat melawan Timnas Indonesia pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jeddah. Setelah itu pasukan Roberto Mancini akan menghadapi Cina pada laga tandang pada 10 September. Arab Saudi tentunya lawan sangat kuat untuk Timnas Indonesia. Bahkan mereka saat ini dilatih pelatih yang membawa Timnas Italia juara Euro 2020, Roberto Mancini. Roberto Mancini telah memanggil 31 nama yang dipersiapkan menghadapi Timnas Indonesia.
Yang menarik dari total 31 nama, hanya satu berstatus abroad alias berkarier di luar negeri. Sosok yang dimaksud adalah pemain AS Roma, Saud Abdul Hamid. Saud baru saja gabung AS Roma pada mercato musim panas dari Al Hilal.